Kopdit Obormas sukses menggelar RAT ke-40, bukukan aset sebesar 1,4 triliun. Capaian itu diraih KSP Kopdit Obormas yang berkantor pusat di Jalan Kesehatan Nomor 4 Maumere Flores NTT. Per April 2024, anggota sudah lebih dari 150.000 orang. Hal itu disampaikan General Manager KSP Kopdit Obormas, Fredianto Lering saat acara RAT Kopdit Obormas di Maumere pada Jumat 31 Mei 2024. Fredianto menjelaskan pada tahun buku 2023, KSP Kopdit Obormas mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik. Selain total aset dan pertumbuhan anggota yang pesat, Kopdit berusia 52 tahun ini menyalurkan pinjaman sebesar 548 miliar lebih dan simpanan saham sebesar 946 miliar lebih. Hasil tersebut berkat kerja keras pengurus dan manajemen serta partisipasi anggota yang begitu giat dalam mengikuti pendamping oleh pengelola Kopdit Obormas. Fredianto menambahkan Kopdit Obormas akan terus membantu anggota dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan berbasis kompetensi anggota. Sementara pejabat Bupati Sika, Adrianus Firminus Parera mengapresiasi kinerja perkembangan KSP Kopdit Obormas yang tumbuh positif. Dia meminta Kopdit Obormas tetap eksis dalam bersaing dengan berbagai lembaga keuangan yang kian hari makin menjamur di Kabupaten Sika hingga NTT. Ya gini Bapak Ibu sekalian, baik kalau kita bicara koperasi, sebenarnya kekuatan utama itu di member base-nya, di anggotanya. Bagaimana kita menjaga trust, menjaga kepercayaan anggota dalam koperasi ini. Karena koperasi itu kekuatan di anggota nih. Karena itu Obormas dalam rangka menjaga ini semua, maka kita sekarang tema tahun ini kan memperkuat pendidikan dan pemberdayaan kelompok sahabat Obormas. Mengapa? Karena pendidikan itu menjadi kuncinya. Dengan pendidikan yang kita berikan terus membantu anggota untuk berkreasi dan berinovasi dan mengelola usaha-usaha mereka. Kita harapkan ke depan Obormas mau membantu anggota dan meningkatkan kompetensi pendidikan berbasis kompetensi usaha anggota itu. Bisa anggota yang punya usaha di bidang peternakan, perdagangan, di bidang katakan ternak babi. Nah, kita akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, terutama dinas peternakan, dinas perkebunan, membantu masyarakat bagaimana cara bercocok tanam yang baik, bagaimana cara memelihara babi yang baik dan lain sebagainya. Ini yang kita mau dorong. Dan kemarin kebetulan saya ada di Labuan Bajo dengan dinas koperasinya sudah bagus kerjasamanya. Obormas menyiapkan anggotanya yang punya usaha-usaha itu, lalu kemudian kita siapkan dana untuk bikin program pendidikan. Pemerintah menyiapkan narasumbernya. Kami akan tetap menjaga anggota, mendorong anggota kami untuk mengembangkan usaha-usaha produktif mereka. Sedangkan Obormas tetap pada jalur simpan dan pinjam. Jadi kami kena koperasi pinjam hanya mengutamakan ke bisnis simpan pinjam. Anggotanya yang kita dorong mereka untuk mengembangkan usaha apa saja lewat permodal yang nanti kita berikan itu. Dan kita dorong mereka untuk bertumbuh. Kalau Obormas sudah masuk ke sektor real, nanti anggota kerja apa lagi? Karena kita tujuan berkoperasi itu kan mau membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itu anggota ini yang kita dorong untuk meningkatkan usahanya. Jangan lagi Obormas masuk ke sektor real itu. Tujuannya supaya anggota bisa meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan. Karena itu Obormas kita dengan adanya KUR. KUR ini sebetulnya sangat membantu masyarakat. Bayangkan anggota pinjam KUR dengan 10 juta. Pinjam 10 juta bunganya tiap bulan cuma 25.000 Pak, karena 0,25%. Kalau tempat lain pinjam 10 juta bunganya tiap bulan 200.000, Obormas cuma 25.000. Ini berarti ada split keuntungan cukup tinggi yang bisa bantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan supaya KUR ini bisa terserap dengan maksimal, ya kita dorong anggota untuk berwirausaha. Berwira swasta, meningkatkan sektor real ini sehingga dia karena KUR hanya diberikan kepada anggota punya usaha-usaha produktif ini. Baik, jadi Kabupaten Sika itu dari sisi jumlah terbanyak koperasinya. Nah, yang mungkin dari sisi kualitas semakin hari juga semakin baik seiring dengan begitu banyak tuntutan di zaman sekarang. Di Sika ini begitu jamurnya lembaga keuangan, selain koperasi juga lembaga keuangan. Tantangan kita hari ini sehingga saya sampaikan untuk koperasi Obormas tadi adalah pertama adalah awas. Awas yang pertama itu banyak di koperasi di Sika ini yang secara organisatoris dia koperasi, tapi pelaksananya tidak koperasi. Ini juga cukup banyak. Yang kedua, di Sika ini juga perbankan cukup lengkap. Itu juga menjadi tantangan tersendiri.
Sekarang nanti ada lagi bank yang baru mau bangun lagi ke depannya. Ini minggu depan atau bulan depan sudah bangun, adalah Bank Perkreditan Rakyat Modern Express. Nah, tentu dengan segala macam kemudahan pelayanan, nah ini yang menjadi persaingan antara koperasi kita ini. Yang berikut yang menjadi tantangan berikut adalah soal tata kelola. Nah, tata kelola koperasi ini juga saya lihat juga semakin hari semakin baik, namun juga perlu juga pembenahan secara terus-menerus, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi tata laksananya. Berbagai indikator saya lihat dalam kondisi sehat, tetapi ke depannya itu perlu juga harus kita tingkatkan. Salah satu tantangan juga adalah trust issue. Itu yang harus agak sedikit hati-hati soal trust issue ini. Adalah isu ketidakpercayaan. Nah, itu di zaman seperti itu lebih banyak bahayanya ketimbang isu-isu yang lain. Trust issue itu menjadi sebuah hal yang harus dikelola secara baik. Karena saya melihat tadi ada 1.000 orang, tetapi 600-an itu adalah meninggal. Tetapi di dalam itu ada 200-an orang yang keluar karena tidak dapat pinjaman, dan ada keluar inisiatif sendiri, itu kurang lebih 400 orang. Ini tantangan tersendiri bagi koperasi. Sehingga tadi saya minta bagaimana trust issue ini harus dikelola secara baik itu.